aku nggak mau bahas itu lagi tuh kenapa, karena bagi aku udah selesai gitu kan, nggak perlu ada juga yang di apa, nggak perlu ada yang di, aku kan kemarin udah beberapa teman yang kelumian kan udah aku ada ngomong kan, pas aku mau pulang aku udah ngomong sedikit permasalahannya gitu. Aku juga nggak mau ini perpanjang juga, nanti kesian ke anaknya loh gitu, mesti udah biarin. Alhamdulillahnya sih dengan aku sedikit kemarin ada ngomong ke teman-teman yang datang juga, alhamdulillah, mudah-mudahan bapak itu juga nggak ada apa ya, untuk mau preskon macam-macam lagi ya gitu, karena kan kayak aku bilang tadi, proses membawa anak di bawah umur itu dengan meneruskan kebohongan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi alhamdulillah sih akunya udah lebih lega juga, kayak mungkin ini Allah memberikan aku jawaban yang aku kan awalnya gitu sempat kejadian kemarin tuh aku tuh sedih banget gitu, sedih, tapi mendengar kemarin ada itu tuh alhamdulillah, mungkin aku tuh bersyukur karena oh mungkin Allah tuh memberikan aku jadi lega. Leganya adalah aku jadi nggak kepikiran lagi gitu, maksudnya dia yang minta keluar, tadinya kan aku pengennya dia tetap di sana gitu, sekarang dia udah, aku merasa kayak udahlah tugasnya mungkin sampai di sini, aku juga udah jadi lega gitu. Kalau kemarin tuh masih sedih karena biasa bareng gitu kan, terus tiba-tiba kita kayak sampai ada masalah masuk media kayak gini kan. Aku cuma minta tolong ini ke teman-teman sih, paling aku kan tuh punya anak-anak, ada 4 anak gitu, bahasanya judulnya kalian itu sangat merugikan aku, sampai aku nih iklan semalam hampir bukan di cancel tapi sampai dipertanyakan gitu. Ada chat tiba-tiba, itu Ashanti kok, udah aku alhamdulillah lagi kayak begini bisa dapat rezeki, terus tiba-tiba ada judul yang Ashanti telantarkan anak, Ashanti apa sih tadi judulnya, Ashanti apalah macam-macam, itu jujur kan pasti merugikan pihak saya juga gitu, karena kemarin sampai ditanya itu kok ada masalah sih gitu ya, walaupun nggak dibatalin tapi kan tetap aja kayak gitu mungkin ke depan bisa jadi nggak enak. Tapi kalau bagi aku yang paling penting adalah anak-anakku gitu, Arsi udah bisa baca, udah bisa buka-buka apa namanya, dia nggak pernah aku kasih medsos sih, udah buka YouTube, tapi tuh nanti ke depan takut aja dia baca, ih bunda kok ada judul kayak gini gitu. Arsya, kalau Arsya udah lebih paham lah gitu. Jadi aku cuma mohon udahlah, kalau maksudnya jangan demi dibaca tapi judul-judulnya tuh yang membuat orang tuh jadi dibacanya kurang nyaman lah gitu. Itu aja sih. Kalau bagi aku udah selesai, aku memaafkan kan, kita manusia, sesama manusia harus memaafkan, karena kalau sampai sini aja aku maafkan. Tapi kalau misalnya masih terus membuat statement lagi yang nggak jelas, ya aku punya bukti banyak juga untuk bisa melakukan yang lebih jauh. Tapi bagi aku, kita lagi begini, kondisi lagi nggak bagus, kita semua lagi saat pandemi ini semua pasti lagi nggak enak, jadi kita baiknya ya selagi aku masih bisa menahan diri, aku memaafkan, dan mudah-mudahan nggak ada lagi berita-berita yang harus nulis kata-kata yang udah nggak tahu apa-apa tapi tahu gitu. Bun, nanti bisa dipastikan Putra dan Aulia tidak dalam asuhan bunda lagi mulai. Oh, Aulia masih. Oh, Aulia masih, berarti Putra saja. Aulia nggak bermasalah. Mas aku, iya. Aku punya 3. Ya, aku ada beberapa anak-anak. Gini, aku jadi anak asuh deh nyebutnya ya. Gini, karena aku memang tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anakku untuk tinggal bersamaku tuh, aku nggak pernah. Maksudnya, aku punya 4 anak. Jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu gitu, niatnya sosial aja, bukan pengen untuk mengangkat anak untuk tinggal di rumah untuk bareng tuh, bukan begitu. Memang niatnya aku adalah jadi apa, bukan mengangkat kali, jadi apa ya, asuh ya gitu, anak asuh gitu, supaya yang nggak mampu, yang nggak bisa sekolah yang tinggi, yang punya niat yang bagus. Aulia alhamdulillah nilainya bagus, udah nggak ikut mulung lagi, udah sekarang dia masih daring, masih online, tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih gitu. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan nanti di bulan, tadinya harusnya Januari Februari ini udah masuk Aulia, cuma karena ada yang ada apa gitu di pesantren, jadi diundur lagi di bulan Maret. Jadi kalau Aulia pribadi sih nggak ada masalah, selagi anaknya nggak minta keluar, nggak mungkin aku keluarin. Jahat banget, enggak. Anaknya masih berkuliah, sekolah, alhamdulillah di pesantren yang bagus
gitu ya, bukan pesantren yang ala-ala. Pesantrennya pun 3 jam dari Jakarta, yang tidak gampang aku datengin juga karena aku pengennya supaya dia nggak gampang pulang kan, karena kan di sana nggak bisa. Mungkin gini, buat anak yang biasa hidupnya di bebas, untuk di pesantren tuh pasti nggak nyaman. Karena apa? Harus sholat subuh bangun, habis itu nggak boleh megang handphone, sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain. Kalau anak yang nggak niat kan pasti nggak mau ya. Kalau Aulia dia memang cita-cita dia mau jadi dokter, bunda aku pengen jadi dokter, pengen bantu keluarga, jadi dia nggak ada masalah, nanti jangan masalah. Iya, Yang putra. Aulia dan lain-lain alhamdulillah ada bos nggak keluar, masih di pesantren yang sama. Kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi gitu. Jadi mereka tetap sabar karena aku bilang tolong dong jangan sampai anak ini akhirnya harus bisa ini, akhirnya bisa gitu. Pas pulang pas di pesantren Pak, awal-awal sakit terus, habis itu aman. Pas pulang karena COVID, karena harus pulang, nah udah dari situ nggak tahu ada kenapa yang masukin, dari situ lah minta berhenti lagi gitu. Tadinya selama di pesantren cuma sakit ini sakit itu doang, tapi nggak dia masih bisa lah, orang di pesantren masih bisa untuk apa, masih bisa menangani gitu, karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus, pesantren yang memang yang apa ya, kita juga milih pesantrennya yang ada ekskulnya. Nah mereka tuh ada, kalau lagi COVID mungkin nggak tahu ya, lagi ada berenang, ada macam-macam gitu. Ada pengaruh orang nggak sih